Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau minta anak-anak buat berdiri terlebih dahulu, terus lihat ke bawahnya, cek kanan kirinya apakah masih ada sampah atau enggak. Kalau misalnya masih ada sampah, boleh dipungut dulu terus dibuang keluar. Oke, udah bersih ya. Kalau udah bersih, Ibu anggap anak-anak udah siap buat menerima pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak boleh duduk lagi. Nah, belum afdol ya anak-anak kalau misalnya kita tidak memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Oleh karena itu, coba Raffi boleh pimpin doa teman-temannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekarang Ibu mau cek absensi kehadiran anak-anak dulu. Kalau misalnya Ibu panggil bisa dijawab hadir atau hadirah. Oke, yang pertama Rizka, Arif, Rizky. Oke, hadir ya. Kansa, Akila, Nanda. Kemana nih Nanda nih? Sakit ya? Oh, sakit. Oke. Salsa, Ahmad, Rani, yang terakhir ada Dio. Oke, berarti untuk pembelajaran kita hari ini semuanya hadir kecuali Nanda ya, karena sakit. Jadi kita doakan bersama-sama semoga Nanda cepat diberikan kesehatan dan bisa segera bergabung lagi buat ikut pembelajaran kita di kelas ini nanti. Oke, kita sebelum kita masuk nih ya ke materi kita pada bab 6 pada hari ini, yaitu tentang menjaga kehormatan diri dan kesehatan akal. Sekarang Ibu mau ngetes dulu nih ke anak-anak. Masih pada inget nggak materi yang udah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu? Coba, minggu lalu di bab 5 kita belajar tentang apa? Tentang adab berpakaian dan berhias dalam Islam. Nah, kalau misalnya pada pertemuan lalu kita belajar bagaimana cara berpakaian, adab berpakaian dalam Islam gitu ya. Kalau sekarang kita bakal belajar tentang bagaimana sih cara memproteksi diri kita dari dalam, yaitu dengan cara membentengi akal serta diri kita dari perbuatan pergaulan bebas, zina, dan minum minuman keras atau khamar. Oke, nah kedua materi tersebut dari bab 5 sampai bab 6 itu berkaitan erat karena apa nih anak-anak? Boleh coba satu orang jawab. Iya Ahmad, gimana? Oke, betul sekali ya jawabannya Ahmad. Jadi, kenapa sih dua materi ini itu berkaitan erat? Karena ya anak-anak, kalau misalnya kita masih belum pandai untuk berpakaian gitu ya, rambutnya masih kemana-mana, auratnya masih kemana-mana, itu lebih rentan untuk terkontaminasi atau terjerumus pada perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah himin zalik. Nah, oleh karena itu pada pembelajaran kita hari ini kita akan mendalami lebih jauh tentang bagaimana sih cara anak-anak nanti untuk menjaga kehormatan diri dan kesehatan akal dari segala macam perbuatan maksiat yang tadi telah Ibu sebutkan. Nah, terus sekarang pertanyaannya di sini anak-anak. Mengapa sih Islam itu melarang kita untuk melakukan ketiga perbuatan maksiat tersebut tadi, yaitu pergaulan bebas, zina, dan juga minuman keras? Coba boleh dong satu orang Ibu mau jawab. Sebenarnya kenapa Islam melarang untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut? Coba ada satu orang. Kalau misalnya nggak ada yang nunjuk,
nggak ada yang mengajukan diri, Ibu bakal tunjuk nih. Oke, Rani, gimana jawabannya? Ya, oke betul ya, itu salah satunya untuk memenuhi atau mematuhi perintah Allah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Coba ada lagi nggak yang lain? Ya, gimana Kansa? Ya, betul banget ya untuk menjaga diri kita. Oke, jadi gitu ya anak-anak. Sebenarnya setiap perintah yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada sebabnya gitu. Bukannya tanpa sebab, tapi salah satunya yang paling penting yaitu untuk menjaga diri kita sebagai hambanya gitu. Kalau misalnya kita melakukan ketiga perbuatan maksiat tersebut, hal mudorot atau keburukan itu lebih akan banyak gitu yang mengikuti kita dibandingkan hal yang positifnya. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut gitu ya. Oleh karena itu, beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah memahami dan menganalisis kandungan dalil nakli tentang larangan pergaulan bebas, zina dan khamar, terus mengidentifikasi dan memetakan dampak buruk atau mudorot dari perilaku tersebut bagi fisik, mental dan sosial remaja, dan yang terakhir adalah merumuskan solusi nyata sebagai tim konselor untuk membentengi diri dan lingkungan dari salah pergaulan. Nah, maksud dari yang tujuan pembelajaran yang ketiga adalah nanti ini sekalian disclaimer ya anak-anak, kalau misalnya sebelum akhir pembelajaran nanti kita bakal ada sesi praktek nih. Jadi ibu harapkan sekarang buat anak-anak menyimpan dulu HP-nya, fokuskan dulu semua panca-indera kalian ke depan gitu ya, fokus dulu ke ibu, mendengarkan materi ibu dari awal sampai akhir, agar nanti pas sesi praktek, anak-anak bisa lebih mengerti nih apa aja yang harus anak-anak lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini sekarang ibu punya sebuah tayangan nih anak-anak, sebuah tayangan berita tentang 100 permohonan nikah yang diterima oleh pengadilan agama di Ambarawa karena hamil duluan. Oke, boleh disimak dulu videonya baik-baik dan nanti ibu bakal tanyakan pertanyaan terkait video berita ini. Oke, nah itu tadi adalah berita yang sangat mengenaskan ya anak-anak. Itu miris sekali ya. Hal ini kenapa sih bisa terjadi gitu? Coba dong satu orang atau lebih ya. Ibu mau tahu dulu. Oke, ada banyak nih yang angkat tangan. Coba satu dulu Arif. Gimana Arif? Ya, karena pergaulan bebas. Satu. Terus yang kedua. Ada lagi nggak? Iya, Rizka apa? Karena kurangnya pengawasan orang tua. Bisa juga. Terus yang terakhir. Ya, Akila. Karena oke, betul banget ya. Semua jawaban anak-anak itu betul. Jadi, salah satunya itu ya karena apa? Ya tadi, karena pergaulan bebas. Yang namanya pergaulan, kalian boleh bergaul sama banyak orang, sama bermacam-macam orang gitu ya. Tapi perlu diingat kalau misalnya kalian juga punya batasan-batasan tertentu yang nggak bisa dilewati oleh orang-orang dengan pergaulan yang lebih bebas daripada kalian. Jadi kalian juga harus punya prinsip, kalian juga harus punya pendirian gitu. Kalau misalnya teman kalian ini mengajak pada sesuatu keburukan gitu, kalian harus bisa menilai. Kalian juga harus bisa memberikan penolakan untuk ajakan dari teman tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya dalil dari larangan berzina. Coba sekarang Ibu mau minta satu orang buat bacain dalil ini, ayatnya sama artinya. Boleh, siapa yang mau? Oke, Rizky, coba dibaca ayatnya. Oke, bagus. Terima kasih ya, Rizky. Nah, berarti gitu ya, anak-anak. Di sini artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini udah jelas banget ya, anak-anak, yang namanya perbuatan zina
udah disebut sebagai suatu perbuatan yang keji. Artinya itu adalah perbuatan yang betul-betul sangat tidak boleh untuk dilakukan ya anak-anak. Yang selanjutnya, kalau tadi tentang perbuatan zina gitu ya, dalilan kedua ini yaitu tentang dalil larangan minuman khamar. Coba boleh satu orang, siapa yang bisa bacain? Oke, Salsa, boleh coba dibaca ayatnya. Oke, nah, makasih Salsa. Oke, di sini artinya sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan menguni nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sebenarnya kenapa sih anak-anak Islam itu melarang yang namanya minuman khamar? Coba dong, boleh satu orang? Iya, gimana Rani? Ya, betul ya Rania, karena ini dapat menghilangkan akal sehat kita untuk sesaat. Gitu ya anak-anak. Oke, gitu ya anak-anak. Jadi itu merupakan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kita langsung lanjut ke prakteknya nih, yaitu misi hari ini sebagai tim forensik sosial. Oke, jadi sekarang di sini Ibu akan membagi menjadi dua tim, yaitu tim forensik sosial 1 yang di sebelah kiri Ibu ya, 5 baris ke belakang, dan juga tim forensik sosial kedua yang ada di sebelah kanan Ibu, 5 baris ke belakang, itu kalian menjadi satu tim. Nah, sekarang di sini Ibu udah punya nih map coklatnya. Perintahnya itu adalah kalian harus menyusun 7 rangkaian kartu ini yang berupa alur peristiwa dari seorang siswa bernama Ray yang masa depannya hancur total karena perbuatan yang telah dia lakukan sebelumnya ketika di masa remaja. Oke, jadi sih ada 7 kartu secara acak yang ya anak-anak. Jadi kalian Ibu minta untuk menyusun kartunya berdasarkan alur kronologis yang betul dari kisah Ray ini gitu ya. Dari awal mulanya Ray sebagai apa, terus sampai akhirnya Ray itu menjadi orang yang seperti apa, begitu ya. Terus di akhir juga Ibu ada tabel-tabel juga di situ, nanti diisi sesuai pertanyaannya, dan juga di akhir itu nanti kalian bisa menyampaikan juga, menuliskan di situ solusi apa aja kira-kira yang bisa diberikan gitu ya, untuk menanggulangi agar kisah Ray ini tidak berlanjut atau tidak ada orang yang mengikutinya lagi di masa yang akan datang. Oke, boleh ini Ibu bagikan notnya. Sekarang coba dibaca baik-baik, dipahami, dan dikerjakan. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit buat anak-anak berdiskusi. Nanti di akhir, perwakilan dari setiap kelompok bakal berdiri dan menyampaikan hasil diskusinya. Oke ya, dapat dipahami semuanya? Oke. Waktunya dimulai dari sekarang ya anak-anak, boleh kalian mulai berdiskusi. Oke, coba sekarang Ibu lihat dari kelompok pertama, gimana nih diskusinya? Oke, aman? Ya, ini perlu diingat ya, kalau misalnya kalian harus urut kronologisnya, ya, dibaca baik-baik gitu. Yang kartu A-nya, itu kira-kira di nomor berapa? Oke, landasan hukumnya itu juga masih berkaitan sama tadi dalil yang udah Ibu sampaikan ya. Oke, ngerti ya? Nah, lanjut. Nah, kalau kelompok kamu gimana nih, Rani? Ya, oke. Kalau misalnya buat solusi, ini coba kalian rundingkan dulu baik-baik gitu ya. Sebenarnya kira-kira apa sih yang harus Ray lakukan gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kalian ajukan saran gitu ya kepada orang-orang yang mungkin hampir terjerumus nih kepada musibah ya, kepada hal buruk yang terjadi ke Ray. Gitu. Gimana caranya kalian bisa memberikan saran kepada orang lain untuk menanggulangi peristiwa
yang sudah terjadi kerja ini. Oke, dapat dipahamin ya, Tani, teman-teman? Oke. Ya, waktunya sudah habis ya anak-anak, 10 menit sudah selesai. Sekarang coba perwakilan setiap kelompok untuk berdiri. Oke, di sini kita punya dari tim forensik sosial 1 ada Rani dan tim forensik sosial 2 ada Kansa. Oke, sekarang siapa duluan yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, ya coba Rani dulu. Oke, beri tepuk tangan anak-anak buat Rani serta tim forensik sosial 1. Oke, selanjutnya buat tim forensik sosial 2. Oke, beri tepuk tangan juga untuk Kansa dan teman-teman dari tim forensik sosial 2. Oke ya anak-anak, jadi itu sebelumnya coba mau ada Ibu akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu, boleh kedua kelompok saling menanggapi satu sama lain dari hasil diskusi kalian satu sama lain. Boleh coba kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, berarti kalian sama-sama setuju dan sama-sama sepakat dengan argumen yang kalian sampaikan masing-masing ya. Oke, beri tepuk tangan semuanya sekali lagi buat kalian semua. Oke, berarti kalian semua dari hasil pemaparan hasil diskusi kalian, Ibu dapat tangkap kalau misalnya ternyata kalian sudah paham dari semua materi yang sudah tadi Ibu sampaikan ya. Jadi kalian sudah paham sebenarnya kenapa sih perbuatan zina, pergaulan bebas, terus minuman keras atau hampir itu dilarang? Ya karena itu tadi ya mudorotnya banyak banget ya anak-anak. Jadi Ibu harapnya setelah ini, setelah kalian keluar dari kelas, kalian bisa lebih menerapkan lagi gitu ya batasan-batasan tertentu kalian sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik gitu ya. Kalian itu bebas kok bergaul, kalian itu emang masanya ya gitu kan ya. Kalian itu sedang berada di fase di mana kalian sedang mencari jati diri kalian. Tapi perlu dipahami juga bahwasanya tantangan yang kalian hadapi pada saat ini juga lebih berat. Karena apa? Karena keterbukaan informasi yang sangat masif pada saat ini, di mana kalian bisa mendapatkan segala macam informasi, baik mau itu buruk ataupun itu baik gitu ya, sangat mudah. Jadi kalian juga takutnya mudah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik juga. Jadi kalian harus bisa lebih pandai lagi untuk menerapkan batasan-batasan dalam kalian berteman, memiliki hubungan dengan orang lain gitu ya, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat ini. Oke ya. Oke, nah jadi mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak bisa, selain kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik, kalian juga bisa menerapkannya nih. Bagaimana cara tadi kalian untuk menerapkan batasan-batasan tertentu ketika memiliki hubungan dengan orang lain, dengan bergaul dengan orang lain gitu ya. Semoga kalian juga tidak akan berani gitu ya untuk melakukan segala macam perbuatan maksiat ini di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, mungkin Ibu cukupkan materi kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu juga mau berpesan, jangan lupa nanti Ibu bakal nge-share latihan soal dari G-Form ke link grup kelas. Jadi diharapkan anak-anak buat mengerjakan soalnya ya. Batasan waktunya itu cuman sampai jam 20.00. Jadi kalian harus udah ngerjain sebelum waktu tenggatnya ya. Terus juga buat ketua kelas, Raffi, tolong diawasin teman-temannya. Jangan ada yang keluar kelas dulu sampai jangan ada yang main-main gitu ya, keluar kelas sebelum nanti ada guru dari matbel
selanjutnya yang bakal masuk ya. Mainnya di dalam aja ya, jangan ada yang keluar-keluar kelas ya. Oke, sampai ketemu di kelas selanjutnya ya anak-anak. Assalamualaikum.